Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ginastar Al-Fajri. Saya tidak sendirian, ditemani oleh teman saya yaitu Saya Muhammad Farid Kostawa. kita akan membahas seputar tentang BIMTEK kemarin yang dimana kita mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua Malioboro, yang ketiga Prambanan. Nah, perihal tentang kunjungan kemarin kita BIMTEK terusus untuk ke BBGP ini yang dimana kita mendapatkan sebuah wawasan baru terutama kita sebagai pendidikan. Nah, bagaimana nih tanggapan Akang perihal tentang BBGP ini? Oke, ya baik, Kang Ginas. Sebelumnya cek dulu apa suara saya terdengar. Dengar yang terus. Oke, oke. Nah, satu lagi mungkinnya saya tuh mohon maaf gitu. Kita udah menjadwalkan dari waktu itu, cuma qadarullah saya sakit gitu ya. Jadi baru sekarang lah. Nah, oke, kita kembali ke topik. BBGP itu apa gitu kan gitu ya Kang? Atau eh, BBGP itu jadi sebagai wadah dari guru penggerak gitu ya. Kalau kalau intinya itu seperti itu. Nah, kenapa kita ke DIY sementara di Jawa Barat juga ada kan gitu kan ya, di Bandung itu ada. Ya mungkin bukan kita nggak mau ke yang dekat dulu, cuma ada beberapa pertimbangan mungkin yang dipikirkan oleh lembaga atau IKIP gitu ya, dalam hal ini instansi ingin memberikan pengalaman atau experience yang lebih gitu mungkin kepada mahasiswanya ya, termasuk pada kita. Jadi memang BBGP itu di dalamnya membahas mengenai kurikulum, tidak hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Mata pelajaran kita kan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi di seluruh mata pelajaran ada matematika, ada PGPAU, PGSD dan lain sebagainya lah, pokoknya matematika dan mata pelajaran lainnya gitu. Secara garis besar seperti itu sih yang dimaksud dengan BPJP itu, di dalamnya membahas teknis gitu, teknis dari perencanaan pembelajaran sampai pelaksanaan hingga evaluasinya atau assessment kalau sekarang tuh di Kumber sama P5 kayak gitu mungkin Kang. Oke. Nah, apa sih tujuan mahasiswa IKIP untuk BIMTEK terus prodi kita itu BIMTEK ke BBGP? Ya, eh, kalau tujuan itu kan ya, tujuan BIMTEK itu ada, saya mengkalkulasikannya atau mengelompokkannya itu menjadi dua gitu ya. Tujuan utama itu tentu kita ingin memperdalam atau mencari pengalaman ilmu lebih yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan, yaitu dengan cara ke lapangan gitu, ke BPGP. Kenapa sih BPGP yang dipilih gitu? Karena memang kurikulum sekarang itu kan menuntut guru itu agar lebih aktif melibatkan siswa atau dalam hal ini mahasiswa mungkin dalam pembelajaran gitu. Nah, jadi kita itu ke BPGP tujuannya yaitu untuk mempelajari bagaimana merancang kurikulum yang bagus, yang baik, yang tepat gitu kan. Bagaimana melaksanakannya, bagaimana memprogramnya hingga nanti kita bisa membuat sampai terlaksana dengan tepat tujuan gitu, tepat sasaran dan juga dapat mencapai target target sekolah masing-masing nanti kita ngajar gitu kalau tujuan utama. Nah yang selanjutnya kan BIMTEK itu kita tidak hanya ke BPGP gitu ya kan, seperti yang kita ketahui kita ketiga tempat, ada BPGP tentunya yang utama, kemudian ke Malioboro, ada juga ke Prambanan gitu di hari terakhir. Nah Ya. tujuan yang sekundernya gitu tadi kan tujuan primer, tujuan sekundernya itu yang kedua itu main ya, ada refresh juga karena kita habis tes tuh, tes KBI ya, Ya, ya. Mahiran Indonesia. Nah kita ada liburan juga sih sedikit kemarin itu tujuannya untuk refreshing tentunya di Malioboro ya, kita belanja juga gitu. Tujuan yang masih di sekunder itu
ada yang kedua yaitu Keprambanan. Tujuannya apa sih Keprambanan? Tentu kita belajar sejarah gitu. Belajar sejarah, belajar bahasa, di sana juga ada museum kan, belajar budaya gitu. Jadi kita itu prodi bahasa apalagi gitu ya, harus mengenal atau mempunyai ilmu pengetahuan umum tentu yang banyak gitu, karena dalam teks juga kan banyak membahas ilmu pengetahuan umum gitu. Jadi tujuan dari BIMTEK kemarin itu menurut saya udah sangat kompleks sih. Sudah memenuhi kriteria lah, memenuhi segala kebutuhan Ya. kalau singkatnya lah, kayak gitu kan. Oh, berarti mahasiswa kita terus di pendidikan itu kenapa diarahkan kepada tempat BPGP ini agar nantinya mereka menjadi sebuah tolak ukur yang dimana mereka menjadi guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Terus mereka juga memahami hal tentang asesmen itu baik itu secara kurikulum ataupun yang lainnya. Seperti itu ya Kang berarti. Nah ya seperti itu intinya, Tapi inti dari kenapa kita, kemarin. tapi kenapa kita harus bisa memahami tentang eh, kurikulum ini? Terusus ada beberapa kurikulum yang memang kita harus pahami sebagai mahasiswa terus di pendidikan. Nah, salah satunya yaitu kemarin yang dibahas di BGBGP itu adalah tentang kurmer, kurikulum merdeka. Nah, kenapa kita Ya, harus memahami kurikulum kurmer ini, Kang? oke. Jadi secara harfiah atau secara garis besarnya gitu ya, kurikulum Merdeka Belajar gitu, ditujukan untuk fase pemulihan pasca COVID gitu. Karena kan waktu itu ada kurikulum darurat tuh yang kalau anak SD sampai SMA kalau nggak salah ya, belajarnya itu melalui televisi, TVRI mungkin akan ingat ya. Anak tuh harus Ya. nonton terus belajar gitu kan di rumah. Hampir 2 tahun gitu kan ya. Eh, Kalkulasinya 2 tahun lah kayak gitu. Nah tentu kurmer itu ditujukan emang dibuat untuk pemulihan gitu pasca COVID. Nah kita sebagai mahasiswa tentu khususnya di bidang pendidikan ya kita itu khususnya lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin nanti yang kita ampu di dunia pendidikan atau di dunia kerja. Nah tentu harus menguasai kurikulum merdeka. Sebenarnya tidak hanya kurikulum merdeka, harus menguasai semua kurikulum yang lalu-lalu juga itu harus harus dikuasai Ya. sebenarnya gitu, karena kurikulum ini memiliki keterkaitan atau linear lah gitu. Hmm, Walaupun ada beberapa hal yang dirubah kan itu pasti. Nah, secara khusus kenapa kita harus menguasai Kummer? Karena yang digunakan sekarang itu di sekolah-sekolah kan Kummer ya gitu. ya. Ada P5 juga gitu. Hmm. Kalau kemarin yang disampaikan oleh Pak Angga tuh, kalau Akang ingat yang Kulmer itu apa sih? Yang singkatan dari merdeka itu gini. Yang M itu mulai dari diri, kemudian yang E itu eksplorasi konsep, Ya. yang R itu ruang kolaborasi, yang sampai ke A-nya itu aksi nyata gitu ya Hmm. sampai akhirnya. Nah di situ merupakan landasan atau gimana ya ide pokok lah dalam kalau dalam teks bahasa Indonesia mah gitunya, bahwa Kulmer itu cakupannya atau batasannya tuh ini gitu. Jadi kita wajib sih menguasai Kurmer karena memang itu yang sekarang digunakan dan juga mungkin dalam beberapa tahun ke depan masih akan menggunakan ini gitu. Oh, berarti salah satu kurikulum ini juga menjadi seujung tombak kita sebagai mahasiswa dan terus untuk pendidik dan pelajar juga mereka bisa eh, menguasai dalam hal mata pelajaran apapun, terutama kita juga harus menguasai dalam prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga berarti ya kan. Ya betul 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 banget. Nah, kenapa sih setelah adanya peralihan COVID sampai sekarang, kemarin dibahas juga di BBJP tentang P5. Nah, kenapa diarahkan, kenapa kita sebagai yang nantinya sebagai pengajar diarahkan untuk memahami P5 ini gitu kan? Oke. Okay. Nah jadi P5 itu kan penguatan profil Pancasila gitu. Nah
terus udah ada gitunya, udah ada komer, terus tiba-tiba muncul lagi P5 itu untuk apa? eh di sini tuh tujuannya kan untuk menguatkan, menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam jiwa atau ya jiwa peserta didik. Beberapa penerapan konsep dari PLI yang kemarin mungkin kita juga sedikit mendengarkan secara kasat gitu, tidak Iya. tidak tertulis gitu. Itu ibu yang bahas P5 tuh. Ada penerapan Pancasila itu yang mana itu ada perencanaan, ada pemilihan, menganggar, untuk pelaksanaannya ini ya Kang, ada pengelolaan, ada penjaminan untuk pendidikan gitu ya. Dan poin-poin itu tentu kita harus menguasai poin-poin itu, kriteria penerapan dari P5 ini, karena memang tidak gitu Iya. terjadi atau apa gimana ya untuk melaksanakan Hmm. program ini, karena tadi ada penganggarannya gitu, ada uang di Iya, sini ya. gitu, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proyek tertentu, karena Hmm. itu perlu perencanaan dalam melaksanakan proyek ini, perlu pertimbangan dari segi kebutuhan tua gitu kan, dari segi pendanaan, Iya, pokoknya harus matang lah. Nah, oleh karena itu ya mempelajari tentang P5 juga gitu, iya, iya. karena dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum gitu banyak yang udah menggunakan itu ya. Kayak gitu Kang. Oke, jadi P5 ini sebuah apa ya, bisa dibilang eh, pembantu dalam kumer ya Kang ya, untuk menjadi salah satu tolak ukur yang nantinya sekolah tuh yang diarahkan pelajar itu lebih ke mandiri, baik itu dalam tugas-tugasnya, baik itu dalam individualnya, kognitif dan psikomotoriknya, mungkin seperti itu ya Kang. Nah gitu, sebagai pelengkap lah gitu. Ya, Kalau dalam menu toppingnya, topping spesial gitu. ya, ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ingin mengetahui beberapa foto. Nah, saya akan share screen perihal tentang bagaimana suasana di BBGP. Nah, ini adalah suasana tempat di mana kita melakukan di radio edukasi. Nah, ini awal mula kita melakukan eh, awal perjalanan yang dimana bimbingan teknis ini dilaksanakan. Seperti itu. Setelah kita membahas tentang P5, Prokomer, terus untuk tempat yang kita kunjungi yaitu BPGP. Nah, ada beberapa tempat wisata yang kami kunjungi juga, yaitu Candi Prambanan. Nah, eh, saya akan share screen perihal tentang suasana kemarin di Prambanan. Nah, silakan Kak. Gimana Kang? Dikembalikan ke saya apa gimana? Ya, saya kembalikan kepada Kang Farid. Oh, mendeskripsikan gambar ini maksudnya. Ya, silakan bagaimana tanggapan Akang melihat tentang foto seperti ini. Kayak mungkin maksud Kang Ginas itu kita ngajak teman-teman untuk masuk gitu ya ke pembahasan kita gitu Ya, melalui gambar ini kan. Nah, ini teman-teman ada foto kami berdua saat di Prambanan ya. Tadinya mau bikin buat cover gitu ya, cuma ya, karena lain hal itu saya sakit jadi ya. seadanya teman-teman gitu. Mohon maaf. Mungkin boleh next kan. Nah, oke, ini juga masih di lingkungan Taman Cagar Budaya Prambanan ya. Ini di museum. Oke, ini nih teman-teman yang menarik, mungkin di angkatan kita
kemarin yang bisa foto sama bule cuma kita ya, Kang ya. Betul, 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 betul sekali. Dan itu yang perempuan masih teman kita ya, satu Ya. angkatan. Kebetulan satu kelas sama saya juga, Anissa itu, cuma nggak satu kelompok dengan kami gitu. Ya. Nah ini bule berasal dari Inggris ya teman-teman, yaitu yang cowok itu Mr. Jacob namanya, yang cewek itu Smith ya, Smith apa gitu saya lupa lah, pokoknya Smith gitu depannya tuh. Nah saya juga sempat wawancara gitu teman-teman dengan mereka gitu ya. Bertanya kayak gimana sih experience pertama gitu ngelihat Prambanan. Hmm. Karena mereka itu pertama kali ternyata ke Prambanan gitu Kang. Waktu kita ngobrol tuh pertama Hmm. kali ke Prambanan kan gitu. Eh, lagi foto-foto mereka, saya sapa, iseng sih gitu kan, Ya. siapa tahu mau ya Hmm. ngobrol, dan ternyata alhamdulillah mau lah. Ya. Mereka bilang waktu itu Prambanan sangat cantik gitu, is beautiful katanya. Ya. Tapi di sini panas katanya teman-teman. Iya, memang sih ya Kang ya. Jangankan orang Inggris gitu yang Ya. biasa maju, kita aja yang dari Orang. Cimahi gitunya, Ya, kayak betul. kali itu menik panas gitu. Panas, sangat Pisan membakar kepada kulit. jadi hidung ya gitu. Gitu. Nah, gitu experience-nya tuh Prambanan tuh indah katanya. Bahkan Mr. Jacob juga sempat bertanya gitu, Hmm. bagaimana orang zaman dulu pada tahun 850 Masehian kan gitu ya. Kalau secara data, Abad kalau secara ke-8 berarti ya. Abad gimana kan? ke-8 berarti Kang. Oh, nah gimana sih nggak bangun batu kia ditumpuk-tumpuk, Hmm. belum kan nggak ada canggih kayak sekarang Ya, gitu ya. ya. Oh, nah saya sempat menjelaskan bahwa Candi Prambanan itu dikaitkan dengan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Iya, Bondowoso gitu kan. betul. Kemana di situ ada dikenal satu candi, namanya satu bangunan candi, Candi Sewu gitu. Hmm. Itu kita foto di samping Candi Sewu tuh. Nah, kayak gitu jadi experience para bule itu mungkin yang bisa saya simpulkan ya dari kedua orang ini, Mr. Jacob dan Miss Smith gitu. Hmm. Mereka bilang mereka itu terkesan dengan bangunan ini yang mana dibangun pada zaman dulu gitu. Belum Ya. ada peralatan canggih sekarang. Terus experience keduanya itu wah di sana panas gitu kan. Mereka juga saat wawancara minta Ya. di tempat yang teduh gitu teman-teman, Kang ya. Nah, ada experience yang menarik dari mereka itu, mereka bilang gitu di sini itu agak agak sulit berkomunikasi gitu Hmm. tanpa tour guide, karena kalau teman-teman nanti main ke Prambanan gitu ya, banyak pula itu biasanya menyewa tour guide gitu Ya, ya. untuk berkomunikasi. Nah kebetulan Mr. Jacob dan Miss Smith ini nggak nyewa gitu, dan mereka itu agak sulit untuk berkomunikasi karena mungkin ya keterbatasan mayoritas orang Indonesia dalam Ya, ya. berbahasa Inggris gitu ya. Jadi ketika mereka menemui atau mendapati seseorang yang bisa berbahasa Inggris dan Betul, betul. mengobrol dengan mereka, mereka itu senang gitu. Itu Hmm. experience yang paling mereka tekankan lah. Ada pesan juga mungkin Ya, ya. dari Mr. Jacob itu kalau bisa katanya uh, lebih banyak lagi yang bisa berbahasa Inggris di Hmm. Indonesia agar kami belajar bahasa Indonesia gitu dengan gratis katanya kayak gitu. Itu sih dari foto ini teman-teman. Ada lagi mungkin Kang kegiatan kita? Eh, jadi Kang, kemarin tuh mereka tuh ya terkhusus untuk kedua bule ini tuh awal awal ya awal awal bukan Uh, first time, mungkin first time kalau bahasa ya, Inggrisnya first time ke Candi Prambanan ternyata ya. uh, kalau ke Borobudur sudah pernah katanya. Hmm. Tapi kenapa Prambanan first mereka time. memilih eh, Candi Prambanan gitu Kang? Apa sih yang membuat mereka menarik gitu? Nah kalau itu saya nggak sempat bertanya ya kan, Ya, soalnya saya cuma bertanya experience gitu. ya. Karena kita terbatas waktu teh gini, Hmm. jadi buru-buru, Ya sih. ya cepat pulang gitu kan. Ya mungkin yang bisa saya simpulkan dari tadi mungkin ya, yang saya juga penasaran gitu kenapa ke Hmm. Prambanan. Ya karena yang saya tahu gitu selama ini bule itu lebih
atau sangat menyukai gitu dengan kebudayaan Oh, gitu, dengan pendidikan ya, ya, terutama ya. di Indonesia yang kita tahu kan budaya kita itu banyak gitu ya tiap daerah. Ya mungkin itu sih alasan salah satunya mereka mereka itu ingin belajar. Dan bisa kita lihat dulu juga dari para bule yang selalu menyewa tour guide. Ya, Jadi mereka itu tentu niatnya untuk belajar. hmm, Soalnya kita sama menyewa tour guide gitu kan. ya, Rata-rata seperti itu kalau bertanya soal tujuan kayaknya ya. ya. Selain refresh gitu lah. Ya mungkin itu teman-teman. Jadi kemarin kita melakukan beberapa hal yang dimana kita juga menanyakan kepada dua orang ini yang terutama dari Inggris ya, bisa dibilang bule lah. Jadi kita melakukan experience. Tapi yang bertanya itu Kang Farid karena saya tidak bisa berbahasa Inggris teman-teman. Jadi seperti itulah eh, hasil dari kemarin kita melakukan BIMTEK. Yang pertama ke pendidikannya, yang kedua ke tempat wisata, yang dimana kita juga melakukan experience, bertanya-bertanya perihal tentang seputar pendidikan, terus di BGP dan wisata yang ada di Prambanan, yaitu bertanya kepada bule-bule ini. Mungkin itu saja teman-teman di podcast kali ini. Terima kasih Kang Farid sudah Iya, menjadi iya, teman podcast kita untuk hari ini. iya. Terima kasih juga Kang Ginas. Jangan lupa teman-teman menonton lagi ya selanjutnya di podcast kami. Saya pamit undur diri. Sekian. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang sopan dan mohon ampun bila penyampaian kurang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ginas. Terima kasih juga Kang Farid. Ya.